memang kalau di Indonesia kita bisa melihat gap ya antara orang-orang yang memiliki pangan itu dengan orang-orang yang tidak punya pangan itu sangat tinggi gitu. Nah, kelaparan juga terjadi kan kalau beberapa tahun lalu misalnya 19 juta itu sampai orang yang tidak memiliki akses pada makanan alias kelaparan. Nah, itu menjadi concern kita bersama. Food bank dalam bahasa Inggris ya, kalau kita mengenalnya sebagai lumbung. Tapi kalau saya mengartikan bank pangan itu bukan sebagai distribusi makanan, tapi sebagai sebuah entitas sosial dan budaya. Di dalamnya ada gotong royong gitu, harus ada gotong royongnya gitu. Dan itu akarnya dari Indonesia. Indonesia dinobatkan sebagai negara penghasil food waste atau sampah makanan terbanyak di Asia Tenggara dan urutan 8 di dunia. Food Waste Index 2024 yang dikeluarkan United Nations Environment Programme atau UNEP menunjukkan total sampah makanan negara kita mencapai 14,73 ton per tahun. Namun, di sisi lain, tingkat kelaparan Indonesia masih menjadi yang tertinggi ketiga di ASEAN setelah Timor Leste dan Laos. Global Hunger Index 2023 yang dikeluarkan Food and Agriculture Organization atau FAO mencatat GHI Indonesia di angka 16,9 atau masuk kategori sedang. Stunting, malnutrisi, hingga kematian anak usia balita menjadi faktor penilaian tersebut. Ironi ini yang membawa Muhammad Hendro Utomo dan istrinya Wida Septarina mendirikan organisasi Food Bank of Indonesia. Mereka ingin menjembatani pangan berlebih di masyarakat dengan memberikan akses kepada warga prasejahtera yang membutuhkan. Jadi kenapa di Indonesia itu tempat yang kaya akan makanan, baik dari tanaman atau hewan, kasus stunting dan kelaparan itu tetap tinggi. Karena ternyata akses pada manusianya itu terputus. Kalau yang saya lihat utamanya karena kita sudah meninggalkan bahan-bahan pangan yang mudah kita dapatkan di sekitar kita. Sehingga kita masuk pada akses pangan yang kedua, yaitu akses pasar. Akses pasar persoalannya adalah kita punya uang yang cukup nggak untuk mendapatkan makanan itu. Jadi memang kalau di Indonesia kita bisa melihat gap ya antara orang-orang yang memiliki pangan gitu dengan orang-orang yang tidak punya pangan itu sangat tinggi gitu. Nah, kelaparan juga terjadi kan kalau beberapa tahun lalu misalnya 19 juta itu sampai orang yang tidak memiliki akses pada makanan alias kelaparan. Nah, itu menjadi concern kita bersama. Dan pada saat itu memang belum ada yang namanya bank pangan ya, makanya kita mencoba memberikan akses pangan kepada masyarakat melalui pergerakan bank pangan ini. Food Bank of Indonesia pertama kali terbentuk di tahun 2014. Misi FOI adalah memerangi kelaparan pada masyarakat miskin dan meningkatkan gizi terutama pada anak-anak. Gagasan ini muncul dari pengalaman pribadi Hendro dan Wida yang terenyuh setiap kali melihat masih banyak masyarakat di Indonesia yang kelaparan dan membutuhkan uluran tangan. Ada anak yang kita berikan makanan gitu, terus dia bilang, kok nggak dimakan nak, ayo dimakan nak. Terus dia bilang, enggak bu, nanti saya bawa ke rumah untuk dibagi sama kakak dan sama ibu. Itu buat saya, wow luar biasa gitu ya, seorang anak kecil. Sebelum mendirikan Food Bank of Indonesia, Hendro dan Wida memiliki agensi konsultan humas bernama Lotus. Namun, sejak pandemi COVID-19 dan melihat semakin banyak masyarakat rentan kesulitan mendapat akses pangan. Setiap hari, Hendro, Wida, dan tim FOI mengumpulkan makanan berlebih dari retail, restoran, hotel, serta donasi swadaya masyarakat
untuk kemudian diolah atau langsung disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Kita mempunyai tata cara ya untuk bisa kita bagikan kepada masyarakat supaya makanan itu juga lebih berguna gitu ya. Makanan-makanannya banyak sekali, ada misalnya di situ ada baik tepung, kemudian ada kacang hijau, minyak, gula dan lain sebagainya, dan itu semua kalau tidak kita selamatkan atau kita tidak kelola itu akan terbuang percuma dan masuk ke landfill atau tempat pembuangan sampah, dan itu sangat disayangkan kalau itu terjadi gitu. Makanan-makanan yang dikumpulkan Food Bank of Indonesia bukanlah makanan sisa, melainkan makanan berlebih. Misalnya, produk di pasar swalayan yang belum laku terjual dan mendekati masa kedaluarsa atau surplus bahan makanan di restoran dan hotel. Hendro menerapkan asesmen khusus yang ketat agar keamanan makanan yang masuk ke FOI tetap terjamin. Secara prinsip sebenarnya kita mendapatkan makanan, apakah itu masih jauh jaraknya 1 tahun atau sudah dekat, ya tetap prosesnya sama, harus kita periksa dulu. Jadi kita lihat, kemudian secara visual, kemudian kita rasakan, kemudian kita baui misalnya gitu. Setelah itu baru diproses. Untuk banyak jenis itu memang ini dulu dimasak dulu gitu di dapur-dapur gitu. Termasuk yang misalnya dari hotel atau kafe gitu, biasanya dalam kondisi beku. Setelah itu kita proses dulu. Food Bank of Indonesia berbeda dengan food bank di banyak negara lain seperti Eropa dan Amerika yang kebanyakan hanya menjadi lumbung pangan. Hendro dan Wida menyisipkan nilai edukasi dan gotong royong pada setiap pergerakan FOI. Dalam menyalurkan makanan, FOI selalu menggandeng relawan dari daerah sekitar tujuan untuk mengolah dan mengemas makanan. Melalui kegiatan itu, harapannya akan semakin banyak masyarakat yang mengetahui tentang makanan bergizi seimbang dan cara pengolahannya yang baik dan benar. Yang dalam bahasa Inggris ya, kalau kita mengenalnya sebagai lumbung. Tapi kalau saya mengartikan bank pangan itu bukan sebagai distribusi makanan, tapi sebagai sebuah entitas sosial dan budaya. Di dalamnya ada gotong royong gitu, harus ada gotong royongnya gitu. Dan itu akarnya dari Indonesia. Selama hampir 10 tahun berdiri, ada jutaan orang di 62 kota dan kabupaten telah mendapatkan bantuan makanan dari Food Bank of Indonesia. FOI menyalurkan makanan langsung melalui mobil pangan umat kepada fakir miskin seperti pemulung, pengemis, pedagang asongan, atau pekerja non-formal lainnya. Mereka juga memiliki database lansia yang khusus mendapatkan program bantuan pangan rutin. Selain itu, Hendro dan Wida bekerja sama dengan pendidikan anak usia dini atau PAUD dan TK, sekolah dasar, serta posyandu di perkampungan untuk memberikan makanan tambahan kepada anak-anak. Kita juga melakukan semacam survei gitu ya, kalau yang tahun 2023 kemarin di 18 kota kabupaten, memang ternyata kalau di perkotaan ya sekitar 50% anak itu tidak sarapan ke sekolah gitu, dan itu kasihan sekali ya, mereka tuh tidak mendapatkan akses makanan itu, sehingga ketika belajar pun konsentrasinya tuh berkurang gitu. Jadi memang ini yang kita maksudkan untuk memberikan makanan juga kepada sekolah-sekolah. Makanya juga ada dapur-dapur sekolah ya, kita mendorong di sekolah-sekolah itu ada dapur-dapur yang bisa menyiapkan makanan, dikelola oleh baik guru maupun orang tua murid. Meski tujuan utama mereka adalah memerangi kelaparan, namun pergerakan FOI nyatanya mampu membantu menyelesaikan masalah lingkungan. FOI berhasil menyerap, mengolah, dan memanfaatkan lebih dari 4.000 ton surplus makanan sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA. Kalau kita bicara tentang potensi mengurangi sampah makanan itu pasti besar sekali. Mungkin sekarang sudah lebih dari 6.000 ton gitu. Memang persoalannya di awal-awal kita perhitungannya yang memang kurang baik gitu.
dan sampai sekarang masih menjadi tantangan untuk kedisiplinan menghitung. Tapi memang fokus kita bukan pada sampah makanannya. Makanan itu menyelamatkan gitu. Fokus kita adalah menyelamatkan manusianya dengan lebihan rezeki makanan orang lain. Gitu. Jadi manusia yang diselamatkan. Tapi mengatasi stunting tanpa mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat sendiri, saya pikir akan sulit ya. Makanya kita perlu mendampingi ya untuk memberikan mereka pengetahuan tadi tentang dua hal, tentang pangan maupun perilaku gaya hidup. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencanangkan program makan bergizi gratis sebagai program prioritas yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan. Program yang dimulai pada Januari 2025 ini menyasar 3 juta anak di Indonesia dan menelan APBN hingga 71 triliun rupiah. Namun, implementasi program makan bergizi gratis masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Mulai dari pemenuhan gizi makanan yang akan diberikan kepada anak-anak dengan anggaran Rp10.000 per porsi, pelibatan masyarakat, UMKM dan komunitas, serta celah korupsi yang rentan terjadi pada proses pengadaan. Hal itu pula yang menjadi keresahan Hendro Utomo dan Wida Septarina. Pasalnya, sejak 2015, Food Bank Indonesia sudah memiliki program serupa. Hendro berpendapat, sumber makanan yang akan digunakan pada program makan bergizi gratis sebaiknya berasal dari produk lokal, bukan hasil impor. Sedangkan Wida menilai pelibatan masyarakat dan komunitas seperti kantin sekolah sebaiknya dilakukan agar tidak ada yang tertinggal pada program ini. 70 triliun atau berapapun anggaran yang ada, itu sebaiknya diberikan untuk mendidik manusia Indonesia untuk kembali ke pangan-pangan kita di sekitar kita gitu, dan itu yang harus kita selamatkan, konservasi, harus lestarikan gitu benih-benih lokal. Nah, mungkin yang perlu dicermati adalah cara-caranya ya. Jadi bagaimana caranya supaya membuat sebuah pergerakan di dalam masyarakat sehingga tidak ada yang tertinggal ya, dan semua ikut serta di dalamnya. Contoh yang sangat sederhana misalnya mendapatkan makanan dari lingkungan sekitar. Ya kan, ada baiknya misalnya dilibatkanlah misalnya kalau itu sekolah, dilibatkanlah itu kantin sekolah ya kan, sehingga hidup kantinnya atau mereka ikut menyediakan pangannya juga. Itu akan jauh lebih baik mendapatkan source dari lingkungan sekitar. Food Bank of Indonesia sendiri sudah 10 tahun memberikan makan bergizi kepada anak-anak usia sekolah melalui program Mentari Bangsaku. Tujuannya adalah mengurangi angka stunting dan gizi buruk pada anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera. Jadi memang ini yang kita maksudkan untuk memberikan makanan juga kepada sekolah-sekolah. Makanya juga ada dapur-dapur sekolah. Ya, kita mendorong di sekolah-sekolah itu ada dapur-dapur yang bisa menyiapkan makanan dikelola oleh baik guru maupun orang tua murid. Kementerian Kesehatan menyebutkan prevalensi stunting di Indonesia pada 2024 mencapai 21,5%, hanya turun 0,1% dibandingkan tahun 2023. Padahal target yang ingin dicapai pemerintah 14%. Tapi mengatasi stunting tanpa mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat sendiri, saya pikir akan sulit ya. Makanya kita perlu mendampingi ya untuk memberikan mereka pengetahuan tadi tentang dua hal, tentang pangan maupun perilaku gaya hidup gitu. Maksudnya nggak hanya kenyang karena misalnya jajan makanan-makanan yang tidak mempunyai nilai gizi misalnya. Nah, itu yang terjadi. Food Bank of Indonesia memberikan edukasi tentang sumber pangan bergizi dan cara memasak yang benar agar mendapatkan manfaat terbaik dari bahan makanan.
termasuk juga memanfaatkan sumber pangan lokal yang mudah dijumpai di sekitar rumah. Melalui program Sadari atau Sayap dari Ibu, FOI datang ke desa-desa untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para orang tua yang memiliki balita dan ibu hamil. Sebenarnya kan persoalan stunting ini nggak hanya persoalan pangan ya, tapi juga persoalan perilaku ya kan, mindset ya, bahwa makan itu ya sekedar makan dari mana saja gitu ya. Kadang itu yang tidak dipikirkan gitu, bahkan pengetahuan tidak dimiliki gitu ya. Misalnya ketika ibu hamil, dia sebenarnya kan harus memberikan asupan pada tubuhnya ya, supaya nanti anaknya juga memiliki gizi yang cukup. Makanya kita perlu di dalam menanggulangi persoalan stunting ini, yang utama adalah pendampingan gitu ya, sehingga mereka berubah, dan bukan program yang sekali jadi gitu. Jadi kayak bukan event ya, tapi adalah sebuah program yang sustainable, sehingga ketika kita pun tidak di sana, misalnya setelah 1 tahun didampingi, mereka bisa melakukan itu secara mandiri gitu, dan mereka sudah terbiasa untuk mengerti ya, misalnya pola makan yang baik, pola hidup yang baik. Adanya program Sadari dan pemberian makanan tambahan dari Food Bank of Indonesia sejak 2018 dirasakan betul manfaatnya oleh warga Desa Cibatok 1, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program ini diakui bisa menurunkan angka stunting dan malnutrisi pada anak dan ibu hamil. Ya, sekarang kondisinya alhamdulillah sudah agak membaik, karena apa? Karena itu tadi ya. Karena kader-kader kita itu selalu diberikan pelatihan-pelatihan oleh FOI ini ya. Sehingga yang tadinya masak itu hanya asal-asalan saja, sehingga sekarang itu ada perubahan-perubahan bagaimana cara memasak dengan yang baik, sehingga ketika memasak dengan baik itu tentunya efeknya juga kepada anak-anak itu akan ada perubahan. Edukasi melalui program Sadari membuka pengetahuan baru bagi ibu-ibu muda seperti Siti Julaiha. Ibu berusia 24 tahun yang sedang hamil anak kedua ini baru mengetahui manfaat dan gizi daun kelor serta singkong yang selama ini banyak ditemukan di sekitar rumahnya, namun belum termanfaatkan secara maksimal. Jadi kita tahu tuh daun kelor tuh bisa dijadiin apa kayak gitu, bisa jadi buat agar, terus zatnya juga lebih tinggi gitu buat ibu hamil sama anak-anak balita kayak gitu. Singkong juga kan banyak ya digunakan sama, maksudnya diolah jadi macam makanan kayak gitu, seperti tadi kayak kroket kayak gitu, bisa diolah juga sama yang lain-lain juga bisa kayak gitu. Jadi buat kami itu adalah suatu ibadah dan juga menggalang persatuan antara kami di warga sini sama mungkin juga dengan orang-orang yang kami bagikan itu. Sepuluh tahun bukan waktu yang singkat bagi Hendro Utomo dan Wida Septarina untuk menjalankan Food Bank of Indonesia. Berbagai tantangan sudah pernah dilalui, mulai dari disepelekan orang, difitnah, hingga dikriminalisasi. Niat baik memang tak selalu mendapat respon baik, tapi tujuan untuk memerdekakan anak-anak dan orang kurang beruntung dari rasa lapar selalu menjadi pengingat Hendro dan Wida untuk melanjutkan misinya. Pertama-tama ketika bergerak memang kita dianggap orang aneh, karena pertanyaan umumnya adalah apakah memang masih ada kelaparan, dan pemerintah pun nggak happy gitu. Jadi kita dipanggil oleh pemerintah dan tanda kutip diadili. Terutama ketika situasi tegang karena pemilihan gubernur dan sebagainya gitu. Rasa bahagia ketika bisa membantu sesama menjadi bahan bakar bagi mereka untuk terus menebar kebaikan. Kekuatan tak hanya datang dari para penerima bantuan pangan,
tapi juga semangat para relawan yang membuat Hendro dan Wida mau bertahan. Saat ini, FOI memiliki 14 karyawan dan ribuan relawan yang tersebar di 62 kota di seluruh Indonesia. Mengharukan buat saya sebenarnya adalah pergerakan relawan. Ya. Relawan itu jadi bayar, Mas, tapi terus bergerak. Dan sampai saat ini tuh kita udah memiliki lebih dari 8.000 relawan, yang 85%-nya adalah perempuan. Dan ketika saya bertanya, kenapa kok ibu masih membantu FOI sudah bertahun-tahun? Mereka hanya bilang, kita malah berterima kasih karena menjadi kepanjangan tangan bagi FOI gitu untuk memberikan makanan itu kepada orang lain. Itu buat saya mengharukan ya, karena orang itu seringkali nggak memikirkan di dunia, tapi balasan di akhirat yang saya sendiri nggak ngerti logikanya gitu. Dwi Hidayati menjadi salah satu relawan yang aktif membantu Food Bank of Indonesia. Ibu rumah tangga berusia 45 tahun ini mengabdikan dirinya untuk mengelola dapur pangan di kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dwi sudah menjadi relawan FOI sejak 2018. Memang waktu itu saya dikenalkan oleh teman, kebetulan teman itu dapur pangan juga, tapi karena beliau itu mau pindah ke Jawa Tengah, jadi dia minta untuk saya bersedia menjadi salah satu dapur pangan FOI di Kelurahan Cipulir ini, atau tepatnya di daerah Kebayoran Lama. Dwi mengolah bahan pangan hasil dari donasi yang dikumpulkan FOI 3 hari dalam seminggu. Makanan itu dibagikan kepada lansia, fakir miskin, serta pekerja informal yang berada di sekitar Cipulir. Di lain hari, Dwi juga membuat makanan tambahan bagi anak-anak PAUD Rafflesia di Cipulir. Jadi bantuan dari FOI itu tidak hanya masak aja, Mas. Tidak berupa makanan saja, tapi ada bubur kacang hijau. Sebenarnya hasilnya dari kacang hijaunya yang kita olah karena dapur, jadi kita olah dulu baru kita sajikan, apakah itu untuk posyandu atau balita, dalam hal ini PAUD ya. Dwi mengaku meskipun tidak dibayar, namun berkegiatan di dapur pangan FOI membuatnya lebih akrab dengan sesama relawan. Ia bisa menjalin persaudaraan sekaligus sebagai perpanjangan tangan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Buat kami itu adalah suatu ibadah dan juga menggalang persatuan antara kami di warga sini sama mungkin juga dengan orang-orang yang kami bagikan itu, Mas, karena kan kami kalau di sana itu rutin di MPU-nya, jadi mereka udah kenal, udah tahu, oh ini dari FOI ya gitu. Kini, operasional Food Bank of Indonesia dibantu oleh para relawan dan donatur. Mereka berasal dari berbagai macam latar belakang. Salah satu donatur yang secara rutin mengirimkan surplus makanan ke FOI adalah Superindo. Setiap minggu ada 3 hingga 5 ton makanan kering yang didonasikan oleh Superindo kepada Food Bank of Indonesia. Mereka telah menjadi donatur tetap sejak 2018. Karena memang sebenarnya perlu diketahui dan kami menyadari bahwa masalah terbesar dari perusahaan retail itu adalah salah satunya adalah sampah makanan, seperti itu kan. Dan memang dari sejak awal berdiri Superindo itu telah berkomitmen terhadap isu keberlanjutan ataupun sustainability, dan tentunya dengan isu dengan kesejahteraan sosial gitu. Dan dengan adanya kerjasama dengan Food Bank of Indonesia, tentunya ini bisa mengurangi food waste yang pada akhir nanti berakhir di landfill, dan tentunya selain juga bisa mengurangi atau dampak food waste di landfill, tentunya juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk layanan penjemputan donasi dan distribusi pangan, FOI dibantu oleh perusahaan ekspedisi JNE. Melihat pesan dari sini adalah kita ingin banyak orang membutuhkan makanan, jadi kita tertarik bekerja sama dengan Food Bank of Indonesia semenjak 2018, kurang lebih 8 tahun, 7-8 tahun kita sudah bekerja sama. Jadi kita melihat potensinya ingin memberi makanan kepada masyarakat seluruh Indonesia yang membutuhkan. Kita lihat masih banyaknya kekurangan dari sisi makanan
kita melihat dari Food Bank of Indonesia melakukan ini, punya program yang baik ini sesuai dengan filosofi kita. Kita ingin membantu untuk berbagi dengan seluruh Indonesia. Selain menjadi kolaborator, staf dan karyawan, kedua perusahaan tersebut juga tak jarang ikut menjadi relawan dan turut serta memasak serta membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Melihat dampaknya tentu kita sangat happy, kita sangat senang juga. Oleh sebab itu kita sudah melakukan kerjasama semenjak 2018, kita terus melakukan kerjasama dan mungkin di tahun depan juga kita akan lanjut kerjasama dengan FOI karena kita melihat dampaknya sangat baik. Kita bisa berbagi, memberi, menyantuni melalui Food Bank of Indonesia dan dibantu oleh Superindo juga. Ya, sebagai perusahaan sih tentunya kami happy ya bisa bekerja sama dengan Food Bank of Indonesia karena memang Food Bank of Indonesia ini tentunya sasarannya itu memang benar-benar tepat sasaran, seperti audiensnya memang ataupun beneficiary-nya yang memang disasar itu tepat gitu kan ya. Bahkan kami sebagai karyawan juga terkadang menjadi volunteer di dapur-dapurnya FOI gitu. Jadi melihat langsung prosesnya bagaimana teman-teman FOI itu bisa mengolah makanan yang dari Superindo seperti itu sih. Dengan semakin banyak pihak yang terlibat, Hendro dan Wida berharap akan semakin banyak masyarakat yang terbantu. Pada akhirnya, akses pangan bisa lebih merata dan didapatkan oleh setiap individu di Indonesia. Dan tak ada lagi orang yang meregang nyawa karena kelaparan. Ketika kita masih tergantung akses pangan kita pada orang lain, artinya kita belum merdeka. Karena merdeka itu syarat dasarnya adalah bebas dari rasa takut akan lapar. Makanya itu jadi hak asasi manusia kan, pangan itu. Rezekinya sehat selalu semuanya, jalan keluarga. Semoga yang nyumbang sehat selalu, rezekinya lancar, amin. Ada orang yang beruntung, ada yang tidak beruntung gitu, dan saya merasa orang yang sangat memiliki keberuntungan gitu, sehingga menurut saya itu perlu dibagi. Dan kalau saya tidak mempunyai sesuatu yang lain dalam bentuk uang ataupun apa, saya mempunyai pemikiran ya yang ini tadi ya, makanya bisa menjadi berkah ya bagi orang lain.